Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasli Nur Andriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Konsumsi juga diartikan sebagai pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut, seperti makanan, pakaian, barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Faktor-faktor konsumsi. Yang pertama, distribusi penghasilan. Distribusi penghasilan adalah tambahan penghasilan mempunyai arti yang berbeda bagi beberapa orang berdasarkan status sosialnya. Bagi orang yang berpendapatan tinggi, tambahan penghasilannya lebih banyak digunakan untuk menambah tabungannya. Sedangkan beberapa orang dengan penghasilan rendah, maka tambahan penghasilan tersebut akan digunakan untuk menambah konsumsi. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, pengeluaran untuk konsumsi juga lebih besar. Sebaliknya, jika penduduknya relatif sedikit, maka pengeluaran untuk konsumsi juga lebih sedikit. Yang ketiga, banyak barang yang tahan lama dalam masyarakat. Barang-barang konsumsi yang tahan lama seperti rumah, mobil, televisi, dan lain-lain dimiliki oleh masyarakat dapat menambah pengeluaran konsumsi karena semakin banyak pendapatan yang dikeluarkan untuk barang kebutuhan konsumsi, namun juga dapat mengurangi pengeluaran konsumsi karena di masa yang akan datang dapat menambah penghasilan. Yang keempat adalah selera. Yang dimaksud dengan selera yaitu konsumsi masing-masing individu berbeda. Meskipun individu tersebut pendapatannya yang sama, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap individu. Yang kelima, keuntungan atau kerugian kapital. Yang dimaksud dengan keuntungan atau kerugian kapital adalah naiknya hasil bersih dan kapital akan mendorong tambahnya konsumsi. Sebaliknya, dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi. Prinsip ekonomi. Yang pertama adalah barang yang dikonsumsi mempunyai sifat semakin banyak akan semakin besar manfaatnya. Yang kedua, utility, manfaat yang diperoleh seseorang karena ia mengonsumsi barang. Dengan demikian, ukuran kepuasan bagi seseorang karena mengonsumsi barang. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi ada perbedaan yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar adalah tujuan pencapaian dan konsumsi dan cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah Islam. Di samping itu, kegiatan konsumsi akan membawa berkah bagi konsumen jika yang pertama, barang yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Yang kedua, barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi didasari oleh niat untuk ridho Allah. Ada 3 alasan mengapa seseorang melaksanakan aktivitas ekonomi. Yang pertama, mencukupi hidup yang bersangkutan. Yang kedua, mensejahterakan keluarga. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Sekian presentasi dari teori konsumsi Islam. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kurva konsumsi dalam ekonomi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurva konsumsi. Di sini sudah ada contoh gambar kurva konsumsi, di mana saya asumsikan seorang konsumen dihadapkan 5 pilihan dalam menentukan makanan untuk ia sarapan, yaitu 1 buah air minum dan 3 buah gorengan, 2 buah air minum dan 2 buah roti, 4 gelas susu dan 1 buah roti, 2 buah air minum dan 5 biji martabak, 3 buah air minum dan 4 biji pizza. Nah, semua kombinasi titik A, B, C pada kurva indiferen yang sama memiliki tingkat kepuasan yang sama, dan kurva tersebut menunjukkan bahwa titik ABC berada pada tingkat indiferen yang sama, sehingga tingkat kepuasan pada titik
A sama dengan tingkat kepuasan dengan titik B dan C, yaitu utility 1 atau U1. Sedangkan titik D dan E memberikan tingkat kepuasan yang sama juga, yaitu utility 2. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dengan 5 pilihan yang berbeda tersebut, seorang konsumen memilih yang manapun akan tetap bisa menikmati dan puas, karena kelima pilihan tersebut digunakan untuk sarapan dan tetap bisa kenyang. Demikian penjelasan tentang kurva konsumsi. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.